Ya, sing gelem merah ora meng awakmu nak ibumu ya gelem iki. Nggih. Duduk yang rapi. Kowe nunggu nang ngisor tenanan, Nak. Kursinya masih ada yang kosong kok, Nak. Ya. Yo, cari tempat yang enak. Ya wis nongkrong ya karepmu wis. Baik, tak simpan dulu. Rajin sholat di musola ini. Tenane. Kalau disuruh Pak Guru berangkat, kalau enggak berangkat enggak? Berangkat? Tenang? Alhamdulillah. Coba nama musolanya apa? Al-Alim apa Al-Amin? Amin apa Alim? Misalnya saya ngomong Amin nih. Ada tulisannya loh, Nak. Al-Alim apa Al-Amin? Oh, coba cek. Siapa yang tahu artinya Al-Alim? Belum? Dengerin dulu, nanti akan tahu. Santri. Salah seorang santri yang baik ketika bangun pagi dipanggil sama ibunya pasti dia segera bangun. Tapi kalau santri yang tidak baik dipanggil ibunya, dia akan tetap tidur, bahkan akan nutup pintu dengan cepat. Siapa nama temanmu yang di kelas sukanya ngobrol? Oh. Siapa kan? Oh yaudah, tak ganti namaku aja. Namanya adalah Kriwil. Kriwil itu kalau di sekolahan sukanya ngobrol terus, gak bisa diem. Nah ini ketika di rumah ternyata dia juga belum berposisi yang baik. Dipanggil sama ibunya, adzan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibunya pelan-pelan datangi kamarnya Kriwil. Kriwil, bangun nak. Gak ada suara terdengar. Ibunya ketuk lagi. Kriwil, bangun. Apa yang terdengar suaranya? Ibunya pelan-pelan buka pintu. Walah, masih tidur. Wel, bangun. Apa jawab Kriwil? Malah gitu. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Santri yang baik tidak boleh seperti itu. Mas, dirimu yang depan, siapa namanya? Bagas. Wah, Mas Bagas beda lagi ceritanya. Kalau adzan subuh berkumandang, ibunya Bagas datang mengetuk pintunya. Assalamualaikum Mas Bagas. Waalaikumsalam Ibu. Loh, Bagas udah bangun? Udah non Bagas gitu loh. Weh, keren kamu Mas Bagas. Ya, akhirnya ibunya buka pintu. Oh beneran udah bangun? Udah non Bagas sudah jemuratan dari tadi ya. Sudah wudhu? Belum. Nah, wudhu. Ya siap. Habis wudhu ngapain Bu? Sholat Di mana? di masjid. Loh Ibu nggak ke masjid? Ibu lagi nggak sholat Nah terus ke masjidnya sama siapa? sama bapak. Bapak udah bangun belum? Durung. Nah terus? Bangunin. Siap tak laksanakan. Bagas mendatangi bapaknya, dibangunin menuju ke masjid. Alhamdulillah. Tapi Kriwil tidak bisa seperti itu karena memang dia masih anak yang belum sadar diri. Ibunya sengaja pegang kakinya Kriwil. Wil, bangun. Ma. Bangun. Ma. Kalau kamu nggak bangun, nanti akan ada gerimis datang. Gerimis apa dalam kamar ada gerimis? Bangun. Ibu. Bangun. Ibunya masih sabar, akhirnya ke dapur, ke kamar mandi, ambil gayung sama air, datang lagi ke kamarnya Kriwil. Siapa yang pernah seperti ini? Enggak ya, jangan diulangi. Ibu pelan-pelan datang nih. Kriwil, bangun. Tapi mantu. Cerewet tenan. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Dihitung sampai 3. Nanti kalau kamu nggak bangun akan ada gerimis datang. Tapi. 1, Ora. loro, Ora percaya. te, Ora. ya wes, telu. Diambil air dari gayung, dipercikkan di wajahnya. Prik. Ibu yang tenanan tuh. Mantu Ibu lo tuh diusek-usek. Malah membelakangi ibunya dengan ngempit guling. Shot. Ditinggal tidur lagi ibunya. Ibunya semakin
memanas. Kriwil. Betul. Kalau nggak bangun akan ada hujan deras. Alah, ra percaya. 1, Lah betul. 2. Ora. Ya wis kesuwen, diambil gayung siramkan di pantatnya. Biar. Ibu. Lah kamu nggak bangun-bangun, no. Bangun. Dadi ngambal ya. Nah kamu nggak bangun-bangun, no. Sana, wudu. Ya ngambal suruh wudu. Ganti baju. Lah celananya. Ya karo celana. Ibu. Ini kira-kira boleh nggak diikuti? Sangat tidak boleh, tapi siapa yang masih sering ketika dibangunkan masih susah? Oh, jebule masih ada. Maka mulai hari ini, turunkan tangannya. Tidak boleh lagi bangunnya masih susah. Ketika dipanggil sama ibu, Bagas. Ya, Bu. Udah bangun? Udah lah, Bagas kan udah tahu. Beneran? Heeh. Tangi arep ngopo? Pipis. Oh, ya nggak apa-apa, pipis dulu. Habis pipis, wudhu, sholat. Oke? Siap, Bu. Makasih diingetin. Ibu cantik deh. Halang kerayu-kerayu, arep jaluk sangu toh. Heeh. Nggak apa-apa, kita boleh menyampaikan dengan jujur kalau kita memang anak yang baik. Ibu, ayah kita pasti akan bangga. Termasuk di musola ini anak-anakku. Pak Guru, Bu Guru sudah menyiapkan tempat mengingatkan anak-anak semuanya, yuk saatnya kita sholat duhur. Maka jangan sampai menunggu dipaksa untuk menuju ke sini. Dengan kesadaran diri sudah pelan-pelan. Ya Pak, siap, laksanakan, ambil wudhu. Ya, oke. Begitu bilang oke, segera lakukan, jangan malah oke, ngumpet. Itu nggak boleh. Karena musola ini dibangun, disiapkan untuk tempat ibadah. Langsung tahu ini, maju. Wah, ini calon ustadz kita berikutnya. Oh kakakmu? Oh iya. Siapa namanya? Fauzan. Fauzan. Mas Fauzan kelas berapa nak? Kelas 5. Apa arti al-alim? Mengetahui. Maha mengetahui. Tepuk tangan untuk Mas Fauzan. Mas Fauzan keren. Mas Fauzan, kalau sholat di jadwalnya pada saat duhur segera ke musola atau masih menunggu kalau dipanggil? Langsung menuju apa nunggu dipanggil? Oh, nunggu dipanggil. Enggak apa-apa, jujur. Yang terpenting ketika dipanggil segera melakukan. Jangan malah bilang, "Apa toh, Pak? Cerewet men." Tidak boleh. Mas Fauzan dapat hadiah. Mau diambilkan Pak, ambil sendiri. Ambilin. Kalau diambilin hanya 2.000. Kalau ambil sendiri bisa milih mau yang mana? Ya. Nih. Masukin tangannya. Tarik ke atas. Oh, ternyata boten ketina. Coba teman-teman dibantu, Bagas dibantu teman-teman baca basmalah 1 2 3. Tepuk tangan Mas Fauzan. Ya. Al-alim artinya apa nak tadi? Maha mengetahui. Harapannya kita dengan berkegiatan di musola ini kita jadi tahu. Yang awalnya sholat kita masih bolong-bolong jadi tahu bahwa seneknya mau enak ya. Temennya sampingnya jawab nih, oh tapi aku entek orang enak kok entek. Teman sampingnya ngomong meneh, sholat rawleh ngomong. Batal nggak sholatnya? Batal. Teman belakangnya ya krungu. Rawleh ngobrol. Ikut batal nggak? Batal juga karena sholat tidak boleh bicara. Kalau sudah diingatkan sama Bapak Ibu Guru, harus diingat betul, diikuti, jangan diulang lagi agar sholatnya menjadi benar. Insya Allah. Santri, pertanyaan lagi, sudah ada program sholat duha belum? Sudah. Siapa yang sudah rutin sholat duha di musola ini? Keren. Kamu adiknya Fauzan ya? Nah, aku tahu karena kamu tadi ngomong. Siapa yang sholat duhanya tidak hanya di sekolah, di rumah juga rutin? Oh, enggak jadi. Siapa nak?
Oh, kenapa kalau di rumah kok nggak sholat duha? Oh, karena libur. Oh, iya, karena libur sekolahnya, maka duhanya ikut libur, betul? Ah, ini jadi PR kita. Kalau sudah rutin kita sholat duha, sholat sunnah kita bisa istiqomah, insya Allah akan ada kemanfaatan yang banyak. Jadi jangan hanya tergantung kegiatan yang di sekolah, di rumah juga dilanjutkan, insya Allah. Santri, santri. Untuk menjadi anak yang solih, anak yang soleh, tetap harus kuat dengan tekadnya. Tidak boleh anak yang solih-soleh, solih-solihah, kemudian lemah ketika ada cobaan yang datang melimpahnya. Contoh, Bagas. Bagas tadi sudah mandi bagus, bangun sholatnya juga bagus. Begitu berangkat ke sekolah, kebetulan Bagas rumahnya jauh dekat, nak? Kalau ke sekolah diantar po naik sepeda? Diantar sama siapa? Ayah. Mas Bagas diantar naik sepeda motor, betul? Begitu naik motor, shoot, dia suruh pegangan samanya, cekelan. Iya ya. Sing kenceng, Nggih. tenang. Iya ya, ora percaya. Begitu pegangan, shoot. Nah, diantar sampai turunan situ. Begitu turun, ayahnya langsung pamit, salim dulu, keluar. Godaan pertama datang. Temennya yang di samping sana itu manggil, Bagas, Apa? kamu mau kemana? Sekolah, dari dalaman sekolah takut lu. Gak usah sekolah, Lah, udah di sini masa nggak sekolah? ikut sama aku, Kemana? main game. Wah, nggak boleh dong main game. Kan ini jadwal sekolah. Gak apa-apa, yuk kita melipir pelan-pelan keluar ke sana, pura-pura mau jajan, terus kita pergi ke pos ronda. Ya nggak boleh, kamu tuh malah ngajarin yang nggak bener. Rapopo, ikut sama aku. Enggak, Ikut toh, enggak. Kamu. Assalamualaikum. lari Bagas. Sampai di depan sini bawah pohon ini ada godaan kedua. Bagas, Siapa menang? aku Siapa? aku temanmu, Nah, kamu di mana tuh? aku di belakangmu. Kamu siapa tuh? Kamu kalau noleh mesti takut. Rawat dia aku. Siapa tuh dirimu? Aku setan. Ngono malah apik ngaku jujur apik. Saya tak ngaku lho. Kamu mau ngapain? Aku mau ngajak dirimu main sama aku. Kemana? Main game. Tadi yang ngajak pertama udah aku tolak kok kamu mau ngajak. Nggak mau. Gameku bagus. Emang game apa? FF. Siapa yang masih sering main game FF? Loh kok kabeh? Nah, game FF itu baik apa tidak? Sebetulnya game itu kalau digunakan dengan baik akan jadi baik. Tetapi masalahnya kamu main FF-nya itu selalu tidak kenal waktu. Terlebih main sama orang yang tidak dikenali. Kemudian misalnya kita main apa namanya istilahnya? Mabar, betul? Nah, ngerti aku karena Pak J sering nangani begitu. Mabar, begitu mabar yang musuhmu kalah lalu omongannya jelek. Lalu kamu ikut bales, misalnya dia ngomong binatang kaki 2. Kamu nggak terima, balas binatang kaki 4. Nggak terima lagi sana binatang kaki 1000. Terus akhirnya keluar semuanya kebun binatang. Kira-kira seperti ini jadi baik apa tidak? Tidak baik. Maka anakku, game yang membuat kita menjadi lemah jangan digunakan terus. Pak J emangnya ada game yang bagus? Ada. Daripada nge-game kayak gitu, mending lebih baik nonton film. Apa filmnya? Nusa Rara. Itu bagus. Film apa lagi? Ada lagi? Robert Kyo. Omar dan Hana. Itu bagus filmnya. Kalau yang mau agak apa namanya? Duniamu, ya Upin Ipin, malah lebih bagus tuh. Materinya ada, nilainya ada, kemudian pasti juga ada semi-semi kayak dirimu. Kadang ya nakal gitu, tapi akan kembali lagi. Tapi ada hikmahnya daripada hanya main game terus. Lalu Bagas gimana tadi berikutnya? Aku nggak mau ikut main FF. Aku udah pernah. Loh, kamu juga pernah? Pernah. Menang kok kalah? Kalah. Makanya aku berhenti. Ada game yang lain, Apa? ML. Apa tak ML? Mobile Legends. Nah itu juga sama. Kalau terus-terus dilakukan jadi tidak baik. Akhirnya si Bagas bilang, Aku nggak mau ikut sama dirimu. Pergi.
Kamu nggak takut? Enggak, sama setan nggak boleh takut. Kok kamu bisa bilang begitu? Kata ustadku begitu. Emang kamu nggak takut? Enggak, Kenapa? udah punya doanya. Apa itu? Doa ditanya ya nggak boleh no. Kenapa? RHS, Apa itu? rahasia. Kamu noleh pasti takut. Enggak, Cepetan noleh, aku akan merubah wajahku menjadi menyeramkan. tetep nggak takut, sama setan dilarang takut. Noleh, Nah, orang. cepetan noleh. Ya ya, orang sabar lu. Kamu pasti takut. Orang. Nah, dibilang ya repot ya. Takut nggak ya? Mau naik setannya mah jadi barang. Cepetan. Ya ya, setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi aku dari setan ya Allah. Ya. Setannya ganteng loh. Pasar gini ganteng. Aja yang ganteng. Rawaji aku. Kok kamu nggak takut? Aku sama setan dilarang takut. Kenapa? Aku udah punya senjata. Apa senjatanya? RHS takon meneh lu. Sana pergi. Kalau kamu nggak mau ikut, tak gendong. Ya caranya, Yuk tak gendong. caranya. Tak datangi. Ya udah sini kalau berani. Aku udah punya senjata. Ternyata amin anak-anak. Kok amin? Bagas, dia sudah punya senjatanya. Apa itu? Ingatkan betul. Di masa kita ada perasaan takut, ada yang menggoda kita, mengganggu kita, baik yang kelihatan apapun yang tidak. Baca doa ini. Baca cukup singkat. Ta'awud. Baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup ta'awud ini, setan akan lari terbirit-birit. Asalkan kita membacanya dengan yakin dan sungguh-sungguh. Apalagi bagi kalian yang sudah hafal ayat kursi, lebih keren lagi. Karena Bagas sudah hafal itu, maka dia tenang. Begitu didekati sama setan, tenang dia. Kamu akan saya gendong biar ikut sama diriku. Nah, aku udah punya senjata. Kamu pasti akan takut sama diriku. Enggak. Coba aja ke sini. Beneran? Kamu nggak takut? Mana Bagas sok takut. Aman, udah punya senjata. Beneran loh ya? Iya ya, sini kalau berani. Setannya merubah wajah lebih menyeramkan dan mendekati si Bagas. Lah kok tenanan. Nanti gendong tenan piye iki? Ya Allah, malah berkata tenanan. Ya Allah. Wis ngampuniku ya Allah. Piye iki ya Allah? Wis cerak banget ya Allah. Awalnya si Bagas hafal doanya, gara-gara takut hilang doanya tadi itu. Setannya melihat, Bagas, katanya kamu nggak takut, kok kakimu gemeter? Ini nggak gemeter ya, cuma tak goyang-goyang aja. Itu namanya takut. Sak karepku lho. Ya Allah, sampeyan sini aku wedi tenan ya. Semakin mendekat, Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Ya wis ngampuniku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. doa yang dibaca Bagas ternyata doa apa itu, Nak? Doa mau makan. Ternyata setan juga tahu bahwa itu doa mau makan. Setannya malah berpikir-pikir, loh. Beribu-ribu tahun aku goda manusia, baru kali ini mau dimakan anak kecil. Wah, lari. Malah setannya lari dikira mau dimakan sama Bagas. Lah Bagas, dia masih wedi. Ya Allah. Yeay. Malah terbirit-birit. Masya Allah. Amin ya Allah, aku aman ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lah, kamu tuh mau ngomong apa, Min? Bagas, kok ngomongnya nggak jelas? Kamu kenapa? Akhirnya gurunya datang dari belakang. Bagas, Tak kira setan. Pak Guru kok setan piye to? Loh, tadi aku digoda sama setan malah mau gendong aku, tak berani setan. Pak Guru, kenapa kok kamu bermimir sendiri? Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah. Bu, kalau ketika mendengar cerita anak dari sekolah, kemudian pas cerita di rumah, dengarkan dengan baik. Ketika anak membawa hasil ujian pulang ke rumah, maka disambut dengan baik. Ampun malah diomongi sing neko-neko. Contoh, anaknya sudah membawa hasil ujian, nilai matematika. Dapatnya angkanya, nilainya kebetulan belum bagus, baru dapat angka 40. Berarti nilainya berapa itu? 4. Maka kemudian anaknya cerita, Ibu. apa? Aduh, habis pulangan tadi udah selesai nih.
nilai berapa? 4. Ibunya langsung komentar. Apa? 4. Berapa? 4. Piro? Sekawan. Pengerti anak sapa? Malah takon iki lho. Ibu guru, bapakmu dosen. Matematika meh 4 iki lho. Makane kok seneng gelem. Anak sapa to iki? Nanti anaknya ganti bertanya, lah aku jadi anaknya sapa? Malah gitu. Maka disambut aja. Oh, nak, dapat 4 nak? Iya, Bu. Kenapa kok dapat 4? Ditanya saja Bu, kenapa kok dapat 4? Lah, soalnya sulit-sulit kok. Kenapa kok sulit? Ya karena aku nggak belajar. Nah, ketemu kuncinya. Karena kamu belum belajar. Maka saya yakin kalau kamu belajar nilaimu pasti akan bagus. Apa, Bu? Iya, dulu ibu juga pernah gitu nilainya bahkan dari 3 juga pernah. Apa, Bu? Iya, tapi tak tingkatkan. Begitu lulus nilaiku 9. Wah, pantesan Ibu jadi guru. Aku yang pengen jadi guru. Maka belajar yang baik. Oke? Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ibu cantik deh. Anak kita akan tidak takut untuk bercerita. Tetapi kalau kita datang dan bisa, boleh angkat tangan. Oke ya, siap-siap. Siapa yang hafal doa keluar rumah? Sit. Kamu dek, sini. Oh, ding, 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 ding. Ayo balik meneh. Sini. Ada pesana. Siapa namanya? Faisal. Faisal. Mas Faisal kelas berapa? 3. Kelas 3. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la haula wala quwata illa billah. Tepuk tangan untuk Mas Faisal. Janjiannya dari tadi sudah hafal Bu, cuman karena maju dilanjutkan berdek jadi ini hilang. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Keluar dari rumah mendahulukan kaki kanan. Jangan sampai ambil sendiri. Ambilkan, nggak apa-apa 2000. Ambil sendiri. Oh, ternyata hilang. Coba dibantu teman-teman baca basmalah 1 2 3. Tepuk tangan untuk Mas Faisal. Salah satu ciri-ciri anak soleh adalah bisa dan mau mendoakan orang tuanya. Siapa yang hafal doa kedua orang tua? Kamu deh yang belakang, dirimu. Ya. Nah, ini, wah ini Indonesia banget ini ya. Ada pesanan. Siapa namanya? Juna. Juna. Mas Juna kelas 1. kelas 1. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tepuk tangan untuk Mas Juna. Alhamdulillah Mas Juna. Doa ini dibacanya kapan? Biasanya pas selesai sholat. Oh, selesai sholat. Alhamdulillah minimal 5 kali dalam sehari. Alhamdulillah. Jangan hanya ketika disuruh, nah yuk berdoa kedua orang tua. Tidak hanya itu, tetapi minimal setiap selesai sholat itu kita baca. Insya Allah orang tua kita akan bahagia. Alhamdulillah. Tak kasih hadiahnya. Coba ya bareng-bareng baca basmalah 1 2 3. Oh, mereka dua bilang apa? Baik, anak-anakku, santri, kita mencoba untuk melihat pada diri kita masing-masing bahwa ternyata disiapkan oleh Bapak Ibu guru, oleh Bapak komite musola yang baik ini harus kita manfaatkan. Mudah-mudahan kita semuanya katakan aku lebih keras. Siapa yang besok pengen masuk surga? Siapa
yang pengen disayang orang tua? Lebih semangat. Siapa yang pengen disayang orang gila? Oh, tak kirain ada ya. Lebih semangat. Siapa yang pengen disayang kakek? Lebih semangat. Disayang nenek? Lebih semangat. Disayang mbak? Baik, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendampingi putra putri dan anak-anak juga menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Kupat kecemplung santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Juminten ketatap jendela cekap semanten atur kawula Bapak Ibu estu nyuwun ngapunten. Kula memang ngaosipun nggih kali lari-lari kalau sama Bapak Ibu yang lebih dewasa kami memang seperti ini adanya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Bagi Bapak Ibu yang mau silaturahmi monggo kula sekolahipun ada di Timur Pasar Kolombo. Tadi kalau imut yang disampaikan Bu Juriah bahwa ini akan ada pelebaran berikutnya, kula saged derek nitip nanti saking Salsabila ikut bantu. Tadi besarannya berapa modalnya Bu? 1,8 1,3. Oke, nanti saking Salsabila kalau 2 juta nanti akan saya transfer ke sini. Insyaallah. Matur nuwun, mudah-mudahan manfaat dan besok bisa berlanjut untuk kegiatan berikutnya. Satu lagi Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bu Juriah bahwa akan ada pengajian lapangan. Niki sangat bagus. Saya sangat untuk membentuk anak-anak kita. Terlebih dalam rangka latih yang tadi itu, yang tampil-tampil di depan. Nanti bergantian. Yang sudah sering dan istiqomah itu di daerah Kalasan, itu sudah sering. Berbah, Prambanan, itu hampir semua sekolah itu ada kajian Ahad pagi atau Jumat apa begitu, selapan sekali. Nah kalau kita bisa melakukan di sini, insya Allah akan berkah untuk kita semuanya. Matur nuwun, ngaten jika banyak salah mohon maaf. Waktu saya kembalikan. Doa. Ini kan untuk Pak Ustadz jeneng. Moga-moga kita doa.